Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT. Salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada salah seorang YouTuber asal Indonesia yang semua videonya itu mulai dari awal sampai sekarang selalu membahas tentang sains teknologi gitu. Saya tidak tahu latar belakangnya seperti apa, apakah dia memang benar-benar seorang ilmuwan atau hanya pengamat sains teknologi saja gitu. Namun belakangan, karena saya mengikutinya sejak 1 tahun belakangan ya, belakangan videonya itu sering membahas tentang sains dan agama gitu. Dan beberapa kali videonya itu menyentil tokoh-tokoh agama, baik dari kalangan muslim ataupun yang bukan, yang katanya suka mencocok-cocokkan ayat-ayat dalam kitab suci dengan penemuan-penemuan sains. Dia mengistilahkan dengan istilah cocok logi begitu. Intinya dia mengatakan bahwa dia ingin menyampaikan bahwa agama itu tidak bisa masuk ke dalam ranah sains gitu. Agama itu atau kitab suci itu hanya bisa menjadi petunjuk, tidak lebih dan tidak kurang gitu. Kitab suci bukan kitab ilmu pengetahuan gitu. Sampai di sini saya setuju ya. Karena memang harus diakui bahwa beberapa tokoh agama khususnya Islam ya, termasuk Islam maksudnya, itu banyak sekali yang mencocok-cocokkan ayat dan hadis terhadap penemuan-penemuan sains gitu. Bagaimana yang sudah saya bahas pada video sebelumnya gitu. Namun ketika saya menonton video terakhir gitu ya, saya melihat katakanlah dia seorang ilmuwan gitu ya. Dia seperti mewakili ilmuwan-ilmuwan hari ini ya, atau ilmuwan-ilmuwan modern yang satu sisi mereka itu alergi dan tanda kutip ya ketika membahas sains dan agama gitu. Dia seolah-olah mengatakan bahwa agama ya agama itu, kitab suci ya kitab suci, ini sains ya sains gitu, jangan masuk kepada ranah sains gitu. Agama itu tidak boleh masuk kepada ranah sains gitu. Namun ini kesalahan fatalnya, dia melakukan apa yang disebut dengan standar ganda. Dalam videonya itu, di salah satu videonya itu saya melihat dia membahas sains tentang, dia membahas kehidupan setelah mati ya, dalam kacamata sains gitu. Kehidupan setelah mati itu kan tidak bisa sains membahasnya itu ya. Sebagaimana sains itu, sains dan teknologi maksudnya, tidak akan pernah bisa membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan keimanan gitu. Tuhan, malaikat, nabi dan rasul, kitab suci, hari kiamat, surga, neraka, alam setelah kematian gitu. Sains dalam hal ini tidak akan pernah bisa membahas hal-hal yang saya sebutkan tadi gitu. Dan memang diakui oleh saintis itu sendiri gitu ya. Namun kadang-kadang ya, beberapa ilmuwan itu cenderung melucu gitu. Udah jelas itu bukan kajian sains, mereka tetap juga membahas apa
Apa yang terjadi? Yang terjadi ya keraguan lagi gitu, spekulasi gitu. Makanya ada istilah dalam musika modern itu alam paralel ya, dunia paralel gitu kan. Nah, dunia paralel ini kan orang-orang fisika yang berusaha membahas kehidupan setelah kematian gitu. Atau berusaha membahas tentang akhirat gitu. Jadi karena dia tidak bisa membahas tentang kehidupan setelah mati, maka berspekulasilah mereka itu. Sehingga muncul istilah alam paralel gitu. Atau dunia lain gitu ya. Jadi kalau ada orang percaya bahwasanya ada dunia lain, ada alam paralel, ada diri kita di dunia lain gitu kan. Ini adalah hasil spekulasi dari ilmuwan-ilmuwan fisika ya atau saintis begitu. Nah, lagi-lagi saintis terjebak dengan ini gitu. Satu sisi dia mengharamkan agama membahas sains atau kaum agama menghubung-hubungkan kitab suci dengan sains gitu kan. Mereka istilahkan dengan cocok lagi. Tapi kadang-kadang saintis ini membahas hal-hal yang dibahas oleh agama tadi gitu. Seperti surga, neraka, akhirat, Tuhan dan sebagainya gitu. Ini standar ganda ya. Ini ilmuwan-ilmuwan, walaupun saya tidak menyebut semua ilmuwan itu nakal gitu ya. Tapi oknum-oknum ilmuwan nakal ini gitu ya. Mereka membahas sesuatu yang seharusnya tidak mereka bahas gitu. Kalau mereka ngotot juga membahas tentang akhirat, kehidupan setelah mati gitu kan. Maka Anda saintis jangan larang agamawan atau kita orang-orang ahli agama ya, kalau dalam Islam itu ulama begitu ya, membahas kitab agama dalam perspektif sains gitu. Nah, sebenarnya bagaimana pandangan Islam dalam hal ini memandang sains gitu ya? Contoh ya, dalam Islam Nabi Adam adalah manusia pertama. Itu adalah keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim gitu. Tidak boleh ada keraguan bahwa ada manusia sebelum Nabi Adam gitu. Namun dalam kajian-kajian sains manusia itu berevolusi gitu. Ya. Jadi bentuk manusia sekarang itu ratusan ribu tahun yang lalu bukan seperti ini gitu. Tapi dalam bentuk lain gitu. Kemudian mengalami evolusi selama ribuan tahun, jadilah kita seperti ini gitu. Mana yang kita ambil gitu? Bagi saya ya, saya bukan seorang saintis, bukan seorang agamawan juga gitu ya. Saya hanya guru ya, guru geografi gitu. Bagi saya ranah sains dan ranah agama memang dua hal yang berbeda gitu. Kajiannya juga berbeda gitu. Namun Islam bukan mencoba ya. Namun Islam agama yang tidak sekedar doktrin ya. Bukan doktrin sebenarnya gitu ya. Islam itu udah sejak awal bukan doktrin. Islam itu sejak awal memberikan kesadaran kepada umat manusia bahwasanya Tuhan yang harusnya kamu sembah, keyakinan yang harusnya kamu miliki adalah sesuatu yang sangat rasional gitu. Nah, ini pembahasannya panjang gitu ya. Kita harus belajar ilmu kalam misalnya, belajar tentang iman dan seterusnya. Nah,
ranah sains dalam Islam itu bukan sesuatu yang haram untuk dipelajari gitu. Bahkan bagi seorang muslim, menuntut ilmu itu adalah fardu kifayah. Maksudnya ranah sains tadi gitu. Harus ada orang muslim, orang beriman, orang mukmin yang menguasai ilmu pengetahuan gitu, dan teknologi gitu. Nah, seorang muslim ketika memandang ilmu, maka ilmu itu cuma dibagi dua saja. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang harus dan wajib dipahami, dipelajari, dipahami, dimaknai, dan dilaksanakan oleh seorang muslim. Apa saja ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain itu ilmu yang berhubungan dengan bagaimana seorang muslim beribadah, ya kan? Harus ada ilmunya beribadah itu. Bagaimana seorang muslim memahami iman gitu, harus diilmui itu. Bagaimana seorang muslim berakhlak mulia gitu, harus dipelajari, dipahami. Jadi iman, Islam, rukun iman, rukun Islam itu fardu ain, harus dan wajib dipelajari oleh seorang muslim gitu. Namun ketika umat Islam berbicara tentang sains, maka sebagian umat Islam wajib untuk menguasainya gitu. Sains dan teknologi ini gitu. Tanpa meninggalkan ilmu fardu ain tadi gitu. Artinya ketika sains membahas fisika, kimia, biologi, tematik dan lain sebagainya, dan ada penemuan-penemuan di sana, ada teori-teori di sana, maka seorang muslim jangan sampai ketika berbicara tentang sains, keyakinannya itu seperti keyakinan beriman kepada Allah gitu. Ingat ya, sains itu berangkat dari spekulasi, teori dibantah teori gitu. Jadi kalau spekulasinya bahwa manusia itu berevolusi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, lagi-lagi ini adalah spekulasi gitu. Bukan sebuah kebenaran mutlak gitu ya. Bisa saja 10-20 tahun yang akan datang ada lagi teori baru membantah teori evolusi gitu. Oh, teori evolusi kan sampai sekarang tidak bisa dibantah. Siapa bilang tidak bisa dibantah? Belum bisa dibantah, itu aja masalahnya gitu. Nah, ketika Islam berbicara tentang manusia pertama adalah Nabi Adam, ini suatu yang wajib diyakini. Ini bukan doktrin ya. Ini bukan doktrin gitu. Ya silakan, tidak, bagi yang tidak percaya Nabi Adam itu manusia pertama, ya silakan gitu. Nggak ada yang larang kok gitu. Sebagaimana Anda tidak percaya dengan Tuhan gitu kan. Tapi ini sesuatu yang wajib ya dipahami ya oleh umat Islam gitu. Ini khusus umat Islam ya gitu. Manusia pertama itu Nabi Adam. Ya. Apalagi? Nah, tentang cocok logi ya, saya bahas kembali ya. Sejak awal kitab suci Al-Qur'an itu tidak ada anjuran untuk mencocokkan teori sains dengan satu ayat gitu. Jika terlihat ada penemuan sains dengan redaksi ayat suci Al-Qur'an, kemungkinannya dua. Yang pertama, pemahaman kita terhadap ayat itu yang mungkin kurang pas ya, kurang mendalam gitu. Yang kedua, euforia kita sebagai umat Islam yang sedang semangatnya menggebu untuk melaksanakan ajaran Islam itu dengan baik. Kemudian tiba-tiba kita menemukan penemuan sains dan melihat redaksi ayat, oh ternyata cocok gitu ya. Itu cuma dua itu ya. Artinya apa? Al-Qur'an itu tidak
ketika membahas ayat-ayat mutasabihat ya, ayat-ayat yang butuh tafsiran-tafsiran, kajian-kajian yang mendalam, itu tidak ada redaksi yang final gitu. Beda dengan ayat-ayat Muhammad ya, yang redaksinya udah final gitu. Ya, ayat-ayat yang mudah dipahami gitu. Nah, itu pandangan saya ya terhadap ini. Jadi lagi-lagi saintis itu selalu standar ganda dalam berpikir ya. Orang beragama dilarang membahas sains, apalagi mencocok-cocokkan ayat-ayat di kitab suci dengan penemuan sains. Tapi sisi lain, saintis-saintis ini nakal gitu. Sesuatu yang tidak perlu mereka bahas dalam perspektif sains gitu. Kacau gitu. Kamu sakit kepala tapi obat yang kamu kasih sakit perut gitu. Ya, jadi akhirat, surga neraka, Tuhan itu bukan kajian sains gitu. Kita harus fair ya, saintis ya. Ilmuwan-ilmuwan nakal nih ya. Saya kurang suka dengan gaya Anda begitu ya. Satu sisi Anda larang orang beragama membahas sains dan mencocokkan dengan redaksi ayat. Sisi lain Anda suka membahas hal-hal yang tidak perlu Anda bahas. Ya. Jadi kalau saintis membahas akhirat, itu ujung-ujungnya ngawur gitu ya. Ya kan? Dunia paralel lah gitu kan. Ya. Itu spekulasi. Yang namanya spekulasi itu kan kebenarannya kecil gitu. Dan bisa dibantah ya. Jadi kalau Anda fair ya. Kalau Anda fair, kalau mau juga ilmuwan-ilmuwan itu membahas tentang surga neraka, tentang akhirat, tentang kiamat, maka izinkan juga ya orang-orang beragama, orang-orang yang paham agama membahas sains dengan memakai redaksi ayat kitab suci begitu ya. Ini baik, mungkin demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.